Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang kembali di pertemuan kali ini bersama saya Arta Mavia Amir Lintang dengan NIM K762024. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tentang masyarakat, pasar, dan harga keseimbangan. Materi ini penting untuk dipelajari karena berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, seperti aktivitas jual beli, proses terbentuknya harga suatu barang di pasar. Jadi, melalui video animasi ini diharapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih menyenangkan, memperhatikan setiap pembelajaran, penjelasan yang disampaikan, serta memahami konsep-konsep dasar yang akan kita pelajari. Jadi sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian sudah siap untuk belajar, fokus menyimak video hingga selesai, dan mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi inti. Yang pertama itu pengertian pasar. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Jadi dalam ilmu ekonomi, pasar tidak selalu berarti tempat fisik, melainkan tempat interaksi antara permintaan dan penawaran terjadi, seperti itu. Oke, masuk materi selanjutnya, yaitu peran masyarakat dalam pasar. Secara umum, pasar memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Peran yang pertama yaitu pasar berfungsi sebagai sarana distribusi barang dan jasa. Artinya, pasar menjadi penghubung antara produsen yang menghasilkan barang dan konsumen yang membutuhkan barang tersebut, sehingga barang dapat sampai ke tangan masyarakat. Peran yang kedua yaitu pasar sebagai wadah kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi, di pasar terjadi berbagai aktivitas ekonomi seperti jual beli, tawar-menawar, hingga kerjasama antar pelaku ekonomi. Aktivitas ini membantu pergerakan perekonomian di masyarakat. Peran yang ketiga yaitu pasar juga menyediakan informasi bagi produsen dan konsumen. Jadi, melalui pasar, produsen dapat mengetahui barang apa yang banyak diminati, sementara konsumen dapat mengetahui harga dan kualitas barang yang ditawarkan oleh produsennya. Peran yang keempat atau peran yang terakhir yaitu pasar menentukan harga berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi, harga suatu barang tidak ditentukan sepihak, tetapi ditentukan berdasarkan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli di pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar tidak hanya sebagai tempat transaksi, tetapi juga memiliki peran dalam mengatur dan menunjang kegiatan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur pasar. Agar sebuah pasar dapat terjadi, terdapat beberapa unsur penting yang harus ada. Unsur yang pertama yaitu penjual. Penjual sendiri merupakan pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Jadi tanpa ada penjual, kegiatan jual beli pun tidak dapat berlangsung. Unsur yang kedua adalah pembeli. Pembeli sendiri adalah pihak yang membutuhkan dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi, kehadiran pembeli sangat penting di pasar karena menjadi tujuan utama dari kegiatan pasar tersebut. Unsur yang berikutnya adalah barang atau jasa yang diperdagangkan. Jadi, barang atau jasa inilah yang menjadi objek dalam kegiatan jual beli di pasar, baik berupa kebutuhan sehari-hari, hasil produksi, maupun jasa tertentu. Unsur yang terakhir adalah interaksi atau transaksi antara penjual dan pembeli.
Jadi, interaksi ini dapat berupa proses tawar-menawar, kesepakatan harga, hingga nanti terjadinya transaksi jual-beli. Melalui interaksi inilah kegiatan pasar dapat dikatakan berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis pasar. Pasar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Jenis pasar yang pertama yaitu pasar berdasarkan wujudnya. Pasar berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi dua, yaitu pasar nyata atau pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar nyata atau pasar konkret sendiri merupakan pasar yang dapat kita jumpai secara langsung, seperti pasar tradisional dan pasar modern. Sedangkan untuk pasar abstrak sendiri yaitu merupakan pasar yang tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, melainkan melalui media tertentu. Contohnya seperti pasar online atau online shop dan pasar modal. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Jadi, berdasarkan waktunya, pasar dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pasar harian, pasar mingguan, dan pasar tahunan. Jadi, pasar berdasarkan waktunya ini disesuaikan dengan frekuensi kegiatan jual belinya. Selanjutnya, jenis pasar yang ketiga yaitu pasar berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan. Jenis pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi sendiri merupakan pasar yang menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, maupun modal. Selanjutnya, jenis pasar yang keempat yaitu pasar berdasarkan struktur pasarnya. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, kedua pasar monopoli, ketiga pasar oligopoli, keempat pasar monopsoni. Letak perbedaan pada pasar struktur ini ditentukan oleh jumlah penjual dan pembelinya, serta tingkat persaingan yang terjadi pada pasar-pasar tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi permintaan dan penawaran. Dua konsep ini merupakan hal penting yang menjadi dasar terbentuknya harga di pasar. Coba perhatikan ilustrasi pada layar. Terlihat adanya penjual dan pembeli sedang berinteraksi. Nah, dari interaksi tersebutlah nanti akan terjadi permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli tersebut. Oke, yang pertama kita akan membahas permintaan. Permintaan sendiri merupakan jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Artinya apa? Ketika harga suatu barang terjangkau, konsumen cenderung membeli lebih banyak. Sebaliknya, ketika harganya meningkat, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan menurun. Gampangnya, jika harga murah, maka jumlah barang yang diminta itu akan meningkat. Namun, sebaliknya, jika harganya mahal, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Selanjutnya, kita akan membahas penawaran. Penawaran sendiri merupakan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Ketika harga suatu barang meningkat, maka produsen akan terdorong untuk menawarkan barang dengan jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya, jika harga menurun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen biasanya juga akan berkurang. Jadi, buat gampang mengingatnya, jika harga naik, maka penawaran akan naik. Jika harga turun, maka penawaran akan turun juga. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa permintaan berasal dari konsumen, sedangkan penawaran berasal dari produsen.
keduanya ini saling berinteraksi dalam kegiatan jual beli di pasar. Pemahaman mengenai permintaan dan penawaran ini sangat penting tentunya, karena akan menjadi dasar untuk memahami bagaimana harga suatu barang dapat terbentuk di pasar. Setelah memahami konsep permintaan dan penawaran, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kedua konsep tersebut berperan dalam membentuk harga pasar. Nah, harga pasar sendiri itu tidak terbentuk secara sembarangan nih, melainkan melalui proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga pasar sendiri terbentuk ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada kondisi tersebut, tidak terjadi kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Nah, titik pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut disebut sebagai titik keseimbangan atau titik equilibrium. Pada titik keseimbangan itu, harga yang terbentuk dapat diterima oleh kedua pihak. Konsumen merasa harga tersebut sudah sesuai dengan kemampuannya, sementara produsen memperoleh keuntungan yang wajar. Maka dari itu, titik keseimbangan menjadi kondisi yang paling stabil dalam kegiatan jual beli di pasar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi harga pasar. Jadi, harga di pasar itu tidak selalu tetap, namun juga dapat berubah karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi harga pasar yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu perubahan permintaan dan penawaran. Jadi, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga pasar. Jadi, jika banyak orang ingin membeli suatu barang, harga akan cenderung naik. Sebaliknya, jika barang yang dijual banyak tetapi sedikit yang membeli, maka nanti harganya turun. Faktor yang kedua yaitu biaya produksi. Jadi, biaya produksi itu juga mempengaruhi harga pasar. Jika biaya untuk membuat suatu barang itu meningkat, seperti biaya bahan baku atau tenaga kerja, maka harga jual barang tersebut biasanya juga akan ikut naik. Namun, jika biaya produksi menurun, harga barang juga dapat menjadi lebih murah. Faktor yang ketiga yaitu kondisi cuaca dan musim. Jadi, selain itu, kondisi cuaca dan musim juga mempengaruhi harga pasar, terutama pada barang hasil pertanian. Misalnya, saat musim hujan atau gagal panen, jumlah barang berkurang sehingga harga menjadi lebih mahal. Faktor yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Jadi, harga pasar itu juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, seperti pajak dan subsidi. Pajak sendiri dapat membuat harga barang menjadi lebih mahal, sedangkan untuk subsidi dapat membantu menurunkan harga agar lebih dapat dijangkau oleh konsumen. Faktor yang kelima dan yang terakhir adalah teknologi atau perkembangan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi itu juga berpengaruh terhadap harga pasar. Teknologi yang semakin maju dapat membantu proses produksi menjadi lebih cepat dan murah, sehingga harga barang di pasar pun juga akan cenderung menurun. Oke, karena semua materi tadi udah saya sampaikan, mari kita membuat kesimpulan untuk materi harga pasar ini. Jadi, dapat disimpulkan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pasar merupakan wadah interaksi ekonomi antara penjual dan pembeli. Harga pasar sendiri terbentuk melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Harga selalu dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Memahami pasar juga dapat membantu kita menjadi konsumen dan produsen yang cerdas. Karena semua materi dan kesimpulan sudah saya sampaikan, cukup dulu untuk materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.